Jumlah PMA di Taiwan telah melampaui 700.000 orang. Namun dewasa ini jumlah perawat migran yang beralih ke sektor pabrik kian bertambah sehingga kerap menimbulkan kasus penularan klaster di kalangan PMA. Untuk mencegah penyebaran pandemi, MOL mengumumkan penghentian sementara proses pindah majikan dan mengungkapkan rencana revisi pedoman mekanisme pindah majikan atau pekerjaan pada tanggal 15 Juli. Yuan Legislatif tanggal 6 pagi mengadakan forum audiensi publik yang dihadiri oleh Serikat Pekerja, organisasi PMA, serta unit MOL terkait lainnya. Jam kerja yang tidak ada batasan, serta hak lain sebagaimana layaknya manusia pekerja sudah diabaikan. Sangat mengecewakan ketika MOL membuat kebijakan tanpa melibatkan elemen yang ada, hanya berpihak pada sekelompok majikan. MOL menegaskan bahwa PMA yang beralih ke sektor pekerjaan lain harus melakukannya lewat agen layanan ketenagakerjaan resmi. Setelah jangka waktu tertentu, bila tidak ada majikan yang merekrut mereka baru bisa melanjutkan ke tahap pindah alih. Serikat Pekerja menilai bahwa RUU semacam ini sama halnya dengan merampas hak kerja PMA dan merupakan diskriminasi terhadap PMA. 本身要有不可归责于移工的事由才可以转换雇主，所以我们并没有禁止跨业转换。我们只是明定优先顺序。 Ada 60 hari masa konsolidasi setelah peraturan diumumkan yang bertujuan untuk mencegah praktek gonta-ganti sektor kerja dan menekankan pada dasarnya dilarang, boleh saat pengecualian. Kendati demikian, RUU ini dinilai telah melanggar prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi kedua belah pihak. Peraturan ini dinilai tidak selayaknya disahkan. Taiwan melaporkan 10 kasus positif lokal, 2 kasus dari luar negeri, dan 3 kasus meninggal pada 6 Agustus. Sementara itu, tingkat kewaspadaan level 2 di seluruh Taiwan akan dipertahankan dari 10 hingga 23 Agustus. Amerika sedang membahas persyaratan wajib vaksin 2 dosis bagi pengunjung yang hendak masuk ke Amerika. Namun hal ini dikhawatirkan berdampak terhadap kalangan yang berencana berkunjung ke Amerika. Gedung Putih telah memverifikasi bahwa kebijakan terkait tersebut sedang dibahas dan disusun. Singapura telah melonggarkan batasan berkunjung bagi warga Taiwan. Pemerintah Singapura tanggal 5 mengumumkan mulai tanggal 7 pengunjung yang berada di Taiwan 21 hari menjelang keberangkatan akan menjalani tes PCR saat tiba di Bandara Singapura. Bila hasilnya negatif, mereka bisa langsung beraktivitas tanpa harus menjalani 14 hari masa karantina. Sebuah kulkas di luar rumah diterpa oleh anomali hembusan angin hingga terseret ke jalan raya. Taifun Lupit telah memasuki kawasan Tiongkok, namun tetap membawa aliran angin barat daya yang kuat terhadap Taiwan. Angin puting beliung juga muncul di kawasan Chaozhou Pingtung tanggal 5 malam, menyebabkan tumbangnya sejumlah pohon dan tiang listrik. Akibat sirkulasi perifer taifun dan pengaruh angin barat daya, angin berskala 6 sempat terdeteksi di kawasan Chaozhou tanggal 5 malam. Dari cuplikan video, fenomena tersebut diduga merupakan angin puting beliung. Namun Taifun Lupit pagi tadi telah melemah menjadi depresi tropis. Curah hujan kentara tetap berpeluang terjadi di wilayah barat pada akhir pekan ini. 有相当旺盛的对流发展起来。那这个地方的话，其实就是西南风、西南气流所在的位置。 Hujan deras juga turun di wilayah Tainan beberapa hari ini. Terpan hujan deras juga menyebabkan longsor parah di distrik Longqi, menimbulkan tebing curam di pekarangan depan 3 buah rumah. Instansi terkait segera melakukan inspeksi dan upaya rekonstruksi darurat di lokasi kejadian. Hingga tanggal 4, jumlah korban meninggal di Indonesia akibat pandemi telah menembus 100.000 jiwa. Palang ditempatkan di sekitar perbatasan Jakarta. Aparat kepolisian memeriksa dokumen warga secara cermat. Bagi yang memiliki alasan real, baru diizinkan lewat. Saat ini di Indonesia memang masih mengkhawatirkan karena sudah banyak varian baru dari virus Delta yang mana sangat cepat menular. Jumlah kasus positif global pada tanggal 4 telah menembus 200 juta orang. Sebanyak 100 juta kasus positif tercatat selama lebih dari 1 tahun akibat mengganasnya situasi pandemi. Namun kini hanya butuh waktu 6 bulan untuk mengakumulasi 100 juta kasus lain. Jumlah kasus meninggal mancanegara juga mencapai sekitar 4,4 juta jiwa.